Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat Filah sekalian. Pada kesempatan live problem kali ini, kita ada pembahasan spesial nih, yaitu terkait dengan Ramadan, dari persiapannya, hari-harinya, waktu Ramadan, puasa, sampai ke Lebaran. Terakhir kemarin kita sudah membahas terkait dengan persiapan pernikahan hingga keluarga. Nah, kali ini kita karena di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, kita akan membahas terkait dengan bulan Ramadan. Nah, pada sesi yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan persiapan Ramadan. Kira-kira apa aja sih Ustazah yang perlu kita persiapkan, mungkin dari fisik, hati, atau akal. Nah, kira-kira apa saja? Monggo silahkan. Terima kasih Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Yang itu insya Allah akan menjadi tema kita kali ini. Apa persiapannya, apa tujuannya, biar kita ngerti. Boleh diterjemahkan? Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Mari kita simak. Di dalam hidup itu ada aturan yang paten. Di dalam Al-Quran, urusan puasa, urusan ibadah, itu harus ada dasar yang sangat kuat. Ayat ini tuh menerangkan panggilannya khusus Kak di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kita dipanggil untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, ku perintahkan engkau wajib puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasanya orang-orang terdahulu. Jadi di zaman Rasulullah sudah diterangkan kalau puasa itu Ramadan wajib. Maka apa yang harus dipersiapkan? Karena tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, supaya kita dekat dengan Allah. Maka karena Ramadan itu dalam rangka untuk kita dekat dengan Allah, maka persiapan apakah? Karena fisik manusia itu ada 3. Tiga itu apa? 1, jasad. Berarti kasih makanan nutrisi yang bergizi, seimbang gizinya, vitaminnya, wes pokoknya tidurnya, istirahatnya, semuanya udah dipersiapkan. Itu fisik. Yang keduanya adalah akal. Apa itu akal? Ilmu. Jadi ilmu tentang bagaimana itu berpuasa biar mendapatkan keberkahan, tidak hanya mendapatkan haus dan dahaga. Itu perlu dipersiapkan ilmu-ilmu kayak gitu. Baru yang ketiga, contohnya. Contoh kayak akal, contoh dalam pengajian Ramadan, sekali pengajian dapatnya 10 kali lipat. Itu ada ayatnya itu, surat 6 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyruna amsalihha. Surat 6 itu surat Al-An'am, ya, silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas. Berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Masya Allah. Ayat ini ada 3 penekanan Kak. Manja'a yang nomor 1, manja'a bil hasanati falahu asyruna amsal. Barang siapapun melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, berbalas kali lipat. Satunya dapat 10. Itu baru amalannya, belum nanti kali lipatnya pahalanya. Masya Allah. Ayat berikutnya lagi, wa man jaa'a bisai'ah. Tapi kalau nggak mau berbuat maksudnya berbuat jahat, kembali ke dirinya sendiri. Jadi kalau baik untuk dirinya sendiri, begitupun kalau jahat ya. Terus yang ketiganya, Allah menyebut wala yunza illa mithlaha. Tadi kalau jahat kan sesuai ya. Wa hum la yudlamun. Allah tidak memaksa. Kalau baik Allah sediakan surga, kalau jelek Allah sediakan neraka. Itu pilihan. Maka momen-momen nanti di bulan Ramadan, tolong dipersiapkan majelis-majelis ilmu, ikuti atau membaca ilmu
ikuti, atau mungkin fikih-fikih sunnahnya diilmui, itu penting ya. Maka persiapan ilmu itu tujuannya apa? Menggerakkan hati. Kalau hati sudah tergerak, maka akan bisa mengamalkan. Tuh, jadi akal ini bisa ikut kajian, atau mungkin baca-baca buku, baca buku, atau mungkin lihat YouTube kita. Lihat Ya. YouTube. Oke. Terus langsung yang ketiga, yang ketiga itu kita persiapan Ramadan adalah ruh. Ruh itu nanti yang nyawa akan terbang. Apa nutrisi ruh? Ruh nutrisinya itu adalah ingat Allah, banyak ingat Allah. Boleh buka. Ada di surat 41, surat 33. Al-Ahzab, ayatnya 41. Al-Ahzab ayat 41. Allah menyebutkan di surat 33 itu Al-Ahzab ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, ingat Allah. Dengan cara apa ingat Allah? Ruh, nutrisi ruh itu ingat Allah dengan banyak tadarus. Apalagi di bulan Sya'ban kayak gini, para sahabat menerangkan bulan Sya'ban adalah bulan tadarusku. Untuk mengawali, karena nisfu Sya'ban itu dicatat amalan-amalan, walaupun Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, untuk mengawali catatan baru. Untuk persiapan juga ya. Persiapan juga untuk bagaimana roh ini bersih, karena yang namanya tadarus itu kalam Allah. Kalamnya Allah kita baca, walaupun tidak paham, kita sudah dapat pahala. Itu ada perintahnya, membaca kalam Allah. Sekali membaca di dunia, pahalanya udah nyampe akhirat. Itu ada di surat 17 Al-Isra. Ayatnya yang ke-14. Iqra' kitabak kafa binafsik al-yawma alaika hasiba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ayat ini penekanannya Iqra', baca. Mudeng nggak mudeng, Allah membebankan, tidak membebankan semuanya. Mau kerjakan, nggak mau udah. Kafa binafsik, sekali baca, pahalanya udah nyampe akhirat. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi persiapan sebelumnya kita sudah mulai membaca terus Al-Quran yaumiyah, biar ketika bulan Ramadan kita bisa mengejar targetan hatam. Sudah terbiasa. Apalagi kalau para sahabat 3 hari sekali kata. Kalau kita umatnya sebulan sekali kata. Apalagi kalau Ramadan bisa ditambah lagi. Bisa ditambah lagi, lebih banyak lagi, insya Allah. Jadi itu penekanan persiapan. Terus penekanan persiapan ini karena kita juga harus fisik harus sehat, karena Ramadan nanti full. Terus akal ilmu juga harus paham, karena nanti ada pelaksanaan. Dan ruh juga harus sudah istilahnya dipersiapkan. Maka untuk mendapatkan semuanya ini Allah menggambarkan ketika di bulan Ramadan itu umatku adalah berdagang. Siapa yang beli? Allah. Karena kita banyak berbuat kebaikan. Allah yang akan beli, dengan dibelinya Masya Allah lebih besar. Boleh dibuka apa bentuk dagangan-dagangan kita ketika di Ramadan nanti. Ada di surat 35. Fatir. Ayat yang ke-29. Allah menyebutkan di ayat itu dengan jelas-jelas, innalladzina yajluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah terjemah. Fatir ayat 29. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang setelah membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Masya Allah. Ini Allah menggambarkan Ramadan kita lagi berdagang. Yang namanya orang berdagang laris pastilah ya. Apalagi bulan Ramadan itu bulan rahmat, memang benar-benar bulan rahmat, kasih sayangnya Allah. Siapapun yang berdagang itu akan laris manis. Itu urusan dunia. Kalau ini adalah dagangannya kita dengan akhiratnya. Apakah bentuk 3 dagangan itu yang Allah akan membelinya dengan surga? Satu adalah innalladzina yajluna kitaballah. Tolong mulai saat ini dipersiapkan supaya Ramadan nanti menjadi akhlak kebiasaan, banyak-banyak tadarus. Ingat ya, banyak tadarus yang sudah kita kupas tadi, banyak tadarus. Walaupun nggak paham sudah nilainya pahala.
Yang kedua, wa aqamus shalah, tegakkan sholat awal waktu. Oke. Kenapa? Karena sholat itu sebagai barometer hidup. Kalau hidupnya sholatnya baik, baik semuanya. Maka karena sholat itu barometer, tolong utamakan, karena nanti di bulan Ramadan kan anak amalan-amalan sunnah nih. Ya, nanti kita bahas di segmen yang lain ya. Amalan-amalan sunnahnya itu apa saja? Karena semua amalan-amalan sunnah itu menutup kekurangan yang wajib. Sholat sunnah nutup yang wajib kita. Terus puasa sunnah nutup Ramadan kita. Sedekah sunnah nutup zakat kita. Maka mumpung saat ini masih di bulan Sya'ban, persiapannya awal waktu dibiasakan. Nah, baru yang ketiganya wa angfaku, banyak bersedekah. Apapun bentuknya. Sedekah bulan Ramadan lipatannya banyak. Banyak bersedekah, mau tenaga, mau pikiran, mau harta, apa saja kebaikan kita insya Allah. Dalam rangka untuk supaya kita berdagang ini Allah yang akan memberi, yaitu surga. Masya Allah. Dia akan dibalas pastinya. Pastinya, makanya kita harus yakin. Apakah kita masuk surga? Kalau memang yakin, boleh buka ayat. Surat 3, yakin kita akan masuk surga. Syarat masuk surga, surat 3, 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-ayatnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Iya, 2 itu di situ ya. Allah menyebutkan am hasibatum an tadkhulul jannah, apa engkau mengira, yakin, insya Allah aku yakin. Maka syaratnya walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. 1, semangat. Allah nggak ngelihat hasil, yang penting semangat. Ya Allah, Ramadan walaupun Ramadan kita belum ada yang jamin nih. Nyawa kita ketemu Ramadan enggak ada yang jamin. Cuma bismillah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Amin. Semangatnya wa ya'laman. Wa ya di situ Allah menyebutkan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Semangatnya yang Allah nilai. Baru yang kedua wa ya'laman sabirin. Sabar dalam menghadapi hidup. Yang namanya sabar itu mudah diucap, mungkin sulit untuk diaplikasikan. Maka sabar yang paling diutamakan di sini adalah sabar dalam taat. Taat di sini menjalankan perintah, taat di sini menjauhi larangan, itu kan juga termasuk sabar. Nah, makanya syarat masuk surga itu tadi sabar, insya Allah. Oke, berarti inti dari persiapan ini tadi ada 3 ya Ustazah ya. Bagaimana kita mempersiapkan akal, fisik, akal hingga ruh kita, agar ketika Ramadan nanti kita udah dalam bentuk versi terbaik dari diri kita bertemu oleh Allah. Mungkin itu teman-teman sekalian, sahabat Filah, terkait dengan persiapan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi bekal kita untuk mempersiapkan ketika bulan Ramadan kelak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.